Ya nggak apa-apa, aku juga suka cosplayer seksi. Jujur ya, jujur. Aku ya nggak apa-apa. Kayak ya udah wajar-wajar aja. Soalnya kan Emang beberapa karakter ada yang agak terbuka. Betul. Iya, cuman stay down. Oh my goodness, that is so Yo, balik lagi bareng gua Darren dari Memorasive. Hari ini gua lagi ada di salah satu event Jepangan yang bisa dikatakan kurang rame ya guys ya. Yaitu Marketeers Kosu Competition. Nggak seperti biasanya acara hari ini kurang rame ya. Sedikit disappoint lah. Cuman gua berharap kedepannya acara kayak gini bakal lebih rame lagi. Sebelum kita masuk ke topik utama, ada dua hal yang pengen gue bahas nih guys. Yang pertama itu thank you banget karena subscriber Memorasive sudah sampai 100. Ya lumayan bersyukur lah ya. Walaupun nggak banyak-banyak amat, tapi thank you banget buat kalian yang udah support channel kita dari awal sampai sekarang ya. Terutama kamu, subscriber ke 100. Thank you banget. Yang kedua, gue pengen ngebahas tentang event kemarin yaitu Toys Fanatic. Event dimana gue interview bareng teman-teman cosplayer One Piece. Gue ingin minta maaf soalnya videonya itu korup guys. Gue udah mencoba sebaik mungkin buat nge-recovery datanya, cuman sangat disayangkan nggak bisa guys. Sekali lagi, maaf. Oke, langsung aja masuk ke topik utama kita hari ini. Kita hari ini ngebahas tentang pendapat cosplayer tentang marak-maraknya ini yang bisa dikatakan cosplayer yang seksi-seksi. Pendapat mereka terhadap hal tersebut apa sih? Penasaran kan? Gue juga penasaran sih sebenarnya. Jangan lupa follow terus sosial media kita biar nggak ketinggalan sama konten-konten menarik Memorasive. Tanpa berlama-lama lagi, yuk let's go. Halo Kak, boleh kenalan dulu dengan kakak siapa? Nama aku N. Kak KN. KN. ANN. ANN. Iya. Kak siapa? Alena. Kak Alena. Vita. Kak Vita. Aku Poyu. Kak siapa? Poyu. Kak Boyu. Saya Kak Min. saya Kak Fumi. Kak Fumi. Nama saya Michael dan saya ke cosplay jadi Krillin dari Dragon Ball. Dari Dragon Ball. Ya. Oke. Oh, lagi cosplay apa nih Kak? Aku lagi cosplay Lucy dari Cyberpunk. Lucy dari Cyberpunk. Iya. Kita dari game Valorant. Aku jadi Viper. Kakaknya? Aku jadi Jet. Jet sama? Aku jadi Killjoy. Killjoy. Oke. Saya jadi Shenhe Casual. Kakaknya? Saya Glenn Radar versi kerajaan. Versi kerajaan. Udah berapa lama kakak-kakak cosplay kalau boleh tahu? Kita sih baru-baru ini aja ya, baru-baru pertengahan tahun ini, dari awal tahun kita. Dari awal tahun ini? Ya, Udah cosplay apa aja baru tahun ini? dikit sih, baru Mika boleh dideketin dikit kan? aku baru Mahito. Mahiko? Mahito sama sekarang baru Viper. Sama Viper. Kalau kakaknya? Aku baru Reze. Reze dari Chainsaw Man ya? Ya, Reze dari Chainsaw Man. Terus Jet? Terus sama Lupa karakter apa dari anime apa kalau kakaknya? itu dari Twitter gitu, kayak dari Twitter gitu kayak Twitter. OC gitu. Oh, kayak Lucy. OC. Oh, si. Oke, kalau kakaknya? Kalau aku baru Kaonashi sama sekarang Killjoy. Siapa? Kaonashi. Kaonashi Iya. sama Killjoy. Iya. Oke. Sejak Agustus tahun lalu sih. Sama sih, tahun lalu Tahun juga. lalu. Menarik ya, barengan mereka. Oh, enggak. Sedikit menarik. Adek gue ini. Oh, adiknya. Ternyata adiknya guys, sorry. Cut. Banyak, kalau boleh sebutin beberapa. Kalau aku dari yang paling utama Kenshin dari Samurai X, yang Sama? kedua Ichigo. Ichigo. Dari Bleach. Dari Blaze. Kalau kakaknya? Aku banyak, tapi lebih senang cosplay dari Fate Grand Order sih. Oh, dari Iya. Fate ya? Iya. Saya sebenarnya cosplay dari tahun lalu sih. Dari tahun lalu? Ya sebelum pas awal kuliah udah cosplay gitu. Oh, tahun 2022 berarti? 2022, iya. 2022. Cosplay apa aja dari dulu sampai sekarang? Ya nggak tahu sih banyak atau enggak. Ya, gue pernah jadi Raiden, pernah. Terus? Luffy pernah. Pernah, Terus habis itu Moment Rider. Kamen Rider apa tuh? Moment Rider dari Oh, Moment Rider. dari apa namanya? Yang Saitama tuh. Saitama, iya. Ya. Naik sepeda. Ya, Oke. next Rider ya. Terus ya ada lah lagi lah. Banyak lah ya. Banyak.
Aku ikut cosplay itu dari tahun 2021, jadi kurang lebih udah 2 tahun. Udah 2 3 tahunan ya, 2 tahun 3 tahun. Udah lumayan lama lah ya. Lumayan. Cosplay apa aja Kak? Kalau Aku boleh udah tahu. pernah cosplay jadi Your Forger, aku pernah cosplay jadi Jabami Yumeko, aku pernah juga cosplay dari beberapa karakter Genshin. Jadi cosplay yang paling cocok menurut Kakak buat Kakak? Kalau misalnya buat aku sama beberapa orang-orang yang pernah lihat aku cosplay, itu ada Ganyu dari Genshin Impact. Iya. Ganyu dari Genshin Impact. Oke. Aku mau tanya pertanyaan ketiga nih Kak. Anim terbaik sepanjang pertengahan tahun ini. Menurut Kakak anim apa Kak? Yoshino Ai ya, yang itu apa, yang idol. Idol terbunuh. Kalau Kakaknya? Benar, Oshinoko juga sih. Oh iya. Idolnya mati di awal. Aduh. Sangat mengecewakan ya. Produsernya berani tayangin tuh kayak berani keren banget loh. Iya, kayak nggak membuat sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi kali Iya, ya. jarang-jarang soalnya ada anime yang MC-nya mati mati di awal. duluan, Iya. ya. Makanya agak kaget gitu. Benar-benar udah jadi waifu malah mati duluan, ya ampun. Sangat disayangkan ya. Iya. Waifu kita semua guys meninggal di episode 1. Mungkin produsernya bisa kali ngidupin lagi dia udah Tensei. Nggak tahu kan, nggak ada yang tahu. Bukan spoiler ya guys. Tapi kakak-kakaknya tetap nonton lah ya. Ya, tetap Iya, dong. Tapi gimana ya? Yang lagi best. Kalau aku sih belum banyak ya nontonnya, cuman kalau tahun ini mungkin kayak Oshinoko bagus. Oshinoko. Sama Yamada itu level 999. Oh, level 99. Terus kalau kakaknya? Menurut aku sih Oshinoko juga sama Raeliana. Oh, oke. Kalau kakaknya? Kalau aku kurang jarang. Jarang ngikutin anime, tapi ada nonton di awal tahun sampai sekarang. Nonton sih. Nonton. Boleh tahu apa animenya? Dekatin dikit ya. Host Moving Castle. Oh, dari Ghibli ya? Oke. Kalau buat aku yang benar-benar nge-reach out ekspektasi aku itu Chainsaw Man sih. aku ngikutin Chainsaw Man itu udah dari semenjak dia masih di manga sampai dijadiin anime adaptation itu benar-benar kayak wow, mind blowing. Sesuai ya, sesuai dengan ekspektasi. Iya. Alasan lainnya kayak mungkin dari segi filmnya itu grafiknya mungkin bagus atau gimana? Kalau nonton anime aku lebih perhatiin grafik sih. Grafiknya ya, Grafik gambarnya. sama karakter development. Jadi Karakter buat development. aku itu tuh kayak yang wah gila ini grafiknya keren banget kayak bloods fucking everywhere. Iya. Iya. Ya Oshinoko sih bagi gua. Oshinoko, Tapi kenapa tuh? tapi baru nonton yang 1 episode sih. Oh iya, kenapa Episode tuh, kalau boleh karena tahu? karena gimana ya? Baru 1 episode aku udah langsung down aja nonton. Langsung down gua. Gimana ya? Gua pas lihat idolnya gua langsung suka. langsung jatuh cinta ya. Bukan jatuh cinta. Oke deh, jatuh cinta. Jatuh Oke, cinta. baik. Oke. Jatuh cinta terus gua entah kenapa lebih suka ya ibunya daripada mereka berdua gitu ya, anak kecil gitu. Ya, apalagi pas udah gede gua tetap milih ibunya. Cuma disayangkan Saya disayangkan dia ya gitu Harus lah, meninggoy. harus pergi dulu ya. harus pergi dulu meninggalkan. Oke. Pertanyaan keempat nih Kak, anime yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Yang pas nonton, wah kurang nih, kayak gitu. Ada gak? Aku Fruit Basket. Aku agak bosan nontonnya. Kenapa? Bosan kenapa ceritanya? Ceritanya menurut aku agak pelan ya dia developnya, jadi aku bosan, jadi aku drop. Oh. Kalau kakaknya? Bentar. Ada gak anime yang kurang menurut kakak di tahun ini? Di tahun ini sih Iya. nggak ada sih. Semua sesuai ya sama ekspektasi. Nah, kenapa? Kalau kakaknya ada? Dia kurang ngikutin. Menurut aku yang gak memenuhi ekspektasi aku itu Boku no Hero. Kenapa tuh kak kalau boleh? Gak tahu kenapa semakin bertambah seasonnya malah Semakin kurang ceritanya kayak atau? jadi lebih bertele-tele gitu kok. Oh ya, semakin Susah kayak ngikutinnya. susah dibaca lah ceritanya ya. Oke. Suzume. Aku One Punch Man sih. Kalau Suzume kenapa tuh kak? Dibanding film-film Makoto Shinkai yang sebelumnya, aku bilang plot yang ini membosankan sih. Kurang interesting ya? Kurang menarik. Interesting ya. Yang paling interesting di movie itu Serizawa doang. Serizawanya Iya. doang. Serizawa guys. Kalau kakak ya? Kalau aku karena endingnya agak gantung sih. Oh iya, yang pas lagi lawan yang bos pas gitu ya. lawan Saitama lawan itu. Habis itu udah di end gitu. Kayak Wah, gantung banget gitu. nggak Harusnya lanjut gitu atau pengen ada gitu. season Cuman 2 kayaknya nya. next season lebih seru lagi sih. Mungkin, Oh. siapa tahu grafiknya lebih epic lagi kan, nggak ada yang Mungkin, tahu. iya. Berharap aja yang terbaik ya. Oke,
Ada sih namanya, kalau tahun ini kayaknya ada judulnya kayak Shadow gitu, apa namanya? Anime yang kayak Shadow gitu. Ya yang itu ya, kenapa dia tuh? jadi figuran gitu, yang jadi tapi figuran. diem-diem malam jadi Ya. overpower. Itu kenapa? Oke. Kenapa kakak bilang kurang? Jadi awalnya aku nonton gue kira nih orang jadi figuran beneran gitu. Kesannya kayak emang sih kasih Tano overpower gitu. Tapi pas pertengahan film malah kayak nggak ada bedanya sama anime itunya gitu. Dia kayak pura-pura lemah sama jadi kuat gitu. Clickbait lah ya. Iya clickbait gitu. Gue pengen dia selamanya figuran gitu. Namanya jadi figuran aja lah ya. Iya gitu aku mikirnya gitu. Pertanyaan terakhir nih kak, kan udah 2 tahun nih selama pandemi berlalu ya. Terus event-event di Jepangan kan udah mulai bermunculan yang baru-baru. Nah, mulai juga tuh muncul cosplayer baru yang terjun nge-cosplay. Terutama nih yang diutamakan itu marak-maraknya cosplayer yang seksi nih. Pendapat kakak sendiri itu apa? Kalau pendapat aku tentang cosplayer yang pakai baju yang agak sedikit revealing itu sebenarnya sih menurut aku ya nggak apa-apa. Iya menurut kakak benar. Kayak ya udah wajar-wajar aja. Soalnya kan kayak mereka mau cosplaynya itu, mereka cocoknya cosplaynya itu, oke cosplay itu aja. Tapi harus kayak lihat kondisi kayak lihat tempat, lihat kayak tempatnya misalnya, gimana. Misalnya eventnya tuh ada di universitas atau instansi yang amat sangat agamis, ya berarti kayak tahu batas aja gitu. Yang ada kayak peraturannya khusus ya, peraturan Iya. khususnya gitu ya. Kan beberapa event juga mungkin nggak memperbolehkan kan. Itu Benar, juga ada harus beberapa diikutin sih. event. Iya. Tapi kayak dari pendapat orang-orang kayak netizen gitu pernah ada yang komen gitu gak? Sering pasti. Sering. Kayak kita tuh nggak pernah bisa nutup mulut orang lain gitu nggak sih? Jadi kayak Jadi mau pendapat orang cosplay beda-beda. mau cosplay apa gitu susah ya, banyak yang Banyak komen. orang kayak nih, misalnya nih mau cosplay seksi tapi kayak aduh takut di hate comment, tapi kalau misalnya kita ganti cosplaynya misalnya jadi kayak lebih tertutup malah jadi gak mirip Jadi karakter. iya betul, jadi nggak sesuai lah dengan apa nggak mendalami karakternya dengan baik Iya ya. jadi OOT OC. Harus Oh, iya. Kalau aku sendiri sih nggak terlalu mempermasalahkan. Nggak terlalu mempermasalahkan. Karena kan itu pilihan mereka juga, dan menurut aku kayak event kayak gitu justru mereka lebih totalitas buat cosplay. Lebih menjiwai karakternya lah ya. Kalau kakaknya? Menurut aku sih gak apa-apa ya, intinya jangan kayak too much aja gitu. Kayak kalau kelihatan perut itu kayak masih oke. Oh, jangan terlalu berlebihan kalau Iya. bisa. Ya standar-standarnya aja lah ya. Kalau kakaknya menurut kakak gimana? Kalau aku biasa aja sih. Nggak terlalu bermasalah gitu ya main gitu. Cuman kan biasa kan kalau ada orang-orang yang kayak nge-hate gitu loh. Ini kenapa sih cosplaynya kebuka-buka gitu-gitu? Menurut kakak gimana pendapat kakak yang kayak gitu? Mungkin pendapat orang emang beda-beda ya, tapi kayaknya itu udah hak masing-masing. Hak masing-masing lah ya. Jadi mereka juga udah tahu kalau mereka cosplay kayak gitu, pandangan orang juga bakal kayak gimana. Seharusnya mereka udah tahu dan Nggak terima konsekuensinya lah ya. Iya. Oke. I support them sih. Sebagai ya? kreator kan maksudnya ya mereka pengen create sesuatu yang milik mereka sendiri Iya, gitu, betul. yang mereka suka gitu. Yang mereka suka, mereka mau Iya, tampil gitu. Iya, jadi mengikuti passion mereka gitu, dan itu buat aku oke-oke Fine-fine aja aja. sih. Iya. Tapi untuk negara kayak Indonesia mungkin nggak terlalu Iya, di-accept ya. peraturannya kan kayak Iya, tata betul. krama segala macam. Iya, culture-nya segala Culture-nya. macam. Iya sih. So, Kalau Untuk kakak ya? aku pribadi sih kembali ke hal masing-masing sih ya. Orangnya masing-masing Karena ya. kan emang beberapa karakter ada yang agak terbuka. Betul. Iya, cuman lebih dijaga aja sih. Soalnya kan event zaman dulu sebelum Covid sama sekarang kan beda banget. Udah beda Iya, banget. dulu kan nggak dipandang publik kayak ya udah gitu. Karena lebih banyak mata yang memandang. Iya, sekarang mata banget memandang, sampai beberapa IO pun rata-rata dari kalangan-kalangan yang bukan dari ibu-ibu gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau aku sih ya udah kembali aja, kalau kalian mau itu bebas, cuman resikonya pasti ada. Iya, pasti semua resiko ada. Soal kayak kalian mau gimana ya udah itu kembali ke pribadi masing-masing aja. Tanggung jawabnya masing-masing. Konsekuensinya ditanggung sendiri. Iya. Oke. Kalau gua sih ya pendapatnya ya nggak apa-apa. Aku juga suka cosplayer seksi. Jujur ya, jujur. Tapi ya karena kita hidup di Indonesia, jadi bagi Banyak saya kan peraturannya lah ya. ya gitu lah, norma gitu ya. Jadi ya bagi gua ya hati-hati aja. Harus disesuaikan Tempat, dengan ya. norma. Ya intinya hati-hati aja, takutnya ada orang tahu-tahu konservatif pemikirannya kayak masih berpegang teguh sama norma gitu. Betul, Takutnya dihujat Iya, gitu atau di benar. apa, atau lebih parah lagi lo ya tau lah sama orang kalau yang diganggu aneh-aneh, gitu ya. diganggu gitu. Jadi hati-hati aja lah.
apa sih cosplayer seksi gitu. Gua liatnya seneng juga gitu. Kalau Yang penting mereka cosplayer itu disesuaikan dengan karakternya lah ya. ya nggak harus karakter juga sih ya, bebas. Hanya aja hati-hati aja kalau mau berpenampilan terbuka gitu. Ya. Yang penting tahu resiko lah. Tahu resiko lah Oke. ya. Boleh kita baca slogannya barengan gak, Kak? Oh iya, boleh. Let this video be part of your memory. Bersama Memorize If. Bersama Memorize If. Bersama Memorize If. Bersama Memorize If. Oke, itu aja keseruan kita hari ini, guys. Seperti biasa, thank you banget buat para cosplayer yang udah kasih pendapat mereka tentang topik kita yang hari ini. Jadi kesimpulan gua ya sebagai orang yang awam, it's okay kalau kita mau bercosplay atau menunjukkan hasil karya kita, mengekspresikan diri kita lewat cosplay karakter-karakter yang kita senengin. Cuman di satu sisi gua berpendapat kurang cocok juga terhadap etika yang ada di negara kita. So ya mungkin ada pro dan kontranya lah. Kita nggak ada yang bisa bilang ini hal yang negatif atau positif. Ya menurut kalian gimana? Coba komen di kolom komentar. Itu aja keseruan kita hari ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa ikutin terus sosial media kita, subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya biar nggak ketinggalan sama konten-konten menarik ke depannya. See you in the next video.